Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas contoh soal kuis keempat, yaitu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Tonton dan simak video berikut ini secara baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sekarang ada soal di sini, kita disuruh mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Setelah itu lalu sederhanakan, ya. Oke, sekarang yang A, 6/8. Perintah yang pertama adalah ubah ke pecahan campuran. Kalau pembilangnya di sini lebih kecil daripada penyebutnya, maka ini tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Ini hanya bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda. Contoh, 6 dengan 8. Saya mau bagi 6 dengan 8 dengan angka yang sama, yaitu adalah angka 2. Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Tidak boleh berbeda, harus sama. Ya, harus sama. Sehingga bentuk sederhananya 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Begitu. Soal nomor 1 yang B, 24/9 pengen diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya berarti kamu bagi saja 24 bagi 9. Ya, pertama kalau penyebutnya 9, pembilangnya 24, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, baru bisa dijadikan pecahan campuran. Ya, pertama kamu tulis saja dulu di sini 9. Kenapa sini tulis 9? Karena penyebutnya adalah 9. Nanti baru dengan logika perkalian, 9 kali berapa yang mendekati 24? Kalau kali 3 kan 27. Kelebihan, jangan melebihi, tapi kali 2. Kalau 9 dikali 2 itu 18. 18 kan pembilangnya 24. Nah, sekarang 9 kali 2 18. 18 supaya menjadi 24 tambah berapa lagi? Tambah 6 lagi. Kita buktikan. 9 kali 2 18. 18 tambah 6 adalah 24. Kalau sudah, kita sederhanakan ini yang 6/9-nya. Harus sama pembaginya, sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya ini tetap ya, 2-nya ya. 6 dibagi 3 adalah 2. 9 dibagi 3 adalah 3. Begitu caranya ya. Sekarang nomor 2. A, kebalikannya ini. Bagaimana kita mengubahnya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Gimana caranya? Oke, caranya begini. Penyebutnya tetap 3. 3 ya. Nanti 3 dikali 4 ditambah 2. Dari bawah ya, 3 dikali 4, 3 kali 4 ditambah 2. Sehingga 3 kali 4 adalah 12, 12 tambah 2 adalah 14. Sehingga hasilnya adalah 14/3. Nah, sekarang yang B, 5 18/4. 18/4 ini kan masih bisa disederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan, ya, kamu sederhanakan dulu seperti ini. Tuh, seperti 6/8 jadi 3/4, seperti 6/9 jadi 2/3. Kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 18 dibagi 2 9, 4 dibagi 2 adalah 2. Kalau sudah, baru kita kalikan seperti yang di atas. Ini penyebutnya 2 ya. Berarti 2 dikali 5 ditambah 9. 2 dikali 5 ditambah 9. Hasilnya 2 kali 5 10. 10 tambah 9 adalah 19/2. Nah, anak-anak, sekarang kita soal berikutnya ya. Jadi dari contoh soal kuis keempat ya, yaitu bagaimana mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau ingin mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal, ini pembilang dengan penyebutnya bagi kurung. Yang sebagai pembilangnya di dalam kurung.
di dalam kurung. Yang penyebutnya di luar kurung. Nah, sudah, baru kita bagi. 3 dibagi 4 kan nggak bisa. Tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 3. Oleh karena itu, karena nggak bisa, maka kamu kasih angka 0 di sini. Maka di atasnya pun juga kasih angka 0. Baru 30. 30 dibagi 4 bisa. 4 kali berapa yang mendekati 30? Kali 7. Karena 4 kali 7 adalah 28. Kurangkan 30 kurang 28 itu adalah 2. 2 dibagi 4 nggak bisa. Karena nggak bisa kasih 0. Tapi jangan kasih koma lagi. Komanya hanya yang pertama saja. Yang keduanya nggak usah. 20 dibagi 4 bisa 5. Karena 4 kali 5 adalah 20. Hasilnya selesai ya. Jadi 3/4 desimalnya adalah 0,75. 9/5 bagaimana? Sama juga, berarti yang pembilangnya di dalam kurung. Dibagi 5-nya di luar kurung. 9 bagi 5 bisa. 5 kali berapa yang mendekati 9? Kali 1. Kalau kali 2 kan 10. Kelebihan. Maka kali 1 saja. 5 kali 1 5. Kurangi. 9 kurang 5 4. 4 bagi 5 nggak bisa ya. 4 bagi 5 nggak bisa, pinjam 0. Karena pinjam 0 maka kasih koma. Maka 40 bagi 5 ya, jadi 8. 5 kali 8 adalah 40. Begitu. Nah, gimana kalau ini? Sama juga. Ini pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. Pembilangnya kan 5 ya. Dibagi penyebutnya 8. 5 bagi 8 nggak bisa, kasih 0, maka di sini kasih 0, gitu ya. 50 bagi 8 bisa 6 ya, 6 48. 50 kurang 48 2. 2 bagi 8 nggak bisa, karena nggak bisa kasih 0. Jangan kasih koma atasnya. 20 bagi 8 bisa, yaitu 2. 2 kali 8 16. 20 kurang 16 4. 4 bagi 8 nggak bisa, kasih 0. 40 bagi 8 adalah 5. 5 kali 8 40. Sudah habis. Jadi 0,625, ingat nih ada 3-nya di sini harus ditambahkan. Maka 3 ya, 3 ditambah 0,625. 0,625. Hasilnya jadi ini satuan dengan satuan ya. Ini kan di belakang koma itu bukan satuan. Jadi 3 tambah 0 aja 3. 625. Jadi ini pecahan desimalnya 3,625 gitu. 3 4/9. Maaf saya kasih batas biar nggak ini. 4 berarti 4 dibagi 9. 4 dalam kurung dibagi 9. 4 bagi 9 nggak bisa ya, kasih 0. Kasih 0, 40 dibagi 9 kali 4. 4 kali 9 36. 40 kurang 36 4. 4 bagi 9 nggak bisa, 40 bagi 9 4 lagi 36. Nah ini berulang terus. Kalau berulang terus sudah berhenti, 2 angka saja di belakang koma ya. Berarti 3 ditambah 0,44, hasilnya 3,44. Jadi ini 3,44 gitu ya. Contoh soal terakhir ya, soal 3. Dari pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Ya sudah, tulis saja ini 128 ya. 128 per, dia di belakang koma ada 3 angka, 1 2 3, berarti ribuan ya, ribuan. Nah sederhanakan, bagi 2 lah biar gampang. Dari 12 bagi 2 64, bagi 2 500, bagi 2 lagi jadi 32 per 250, bagi 2 lagi ini 16 per 125. Nah ini pecahan biasanya paling sederhana seperti 0,48 sama juga 48. 2 angka di belakang koma berarti 100, bagi 2 atau bagi 4 lah. Ini 12, ini 25. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Terima kasih. Ini video pembelajaran tentang pecahan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.